Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh, "Hai Nuh, jika tempat pembakaran dari rumah anakmu, yang bernama Sam, itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu." Sam adalah anak tertua dari anak-anak Nabi Nuh. Pada waktu itu, ia berusia 300 tahun, ia menikahi wanita yang bernama Rohmah. Nuh datang ke rumah Sam dan berkata, "Wahai Rohmah, sesungguhnya awal terjadi datangnya banjir Tofan itu dari tempat pembakaran ini, yang mana kamu menggunakannya untuk memasak roti. Jika kamu melihat pembakaran ini memancarkan air, maka seketika itu juga kamu harus cepat-cepat lari dan memberitahuku." Sebenarnya, tempat pembakaran itu adalah dari Hajar Aswad. Pada saat hari Jumat melewati tanggal 10 di bulan Rajab, Rohmah memasak roti menggunakan tempat pembakaran itu, dan di saat terakhir roti yang dimasak, tiba-tiba air sudah memancar. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, "Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu, kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Di saat Rohmah melihat kejadian itu, ia langsung menjerit, "Allahu Akbar, telah datang azab dari Allah dan sungguh benar apa yang disampaikan Nabi Allah yang bernama Nuh." Kemudian Rohmah bergegas lari dan memberitahukan kepada Nuh tentang pancaran air di tempat pembakaran itu. Lalu Nuh mengucapkan, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Nabi Nuh telah mempersiapkan bekal yang dibutuhkan saat nanti dalam perahu, sampai pakan ternak dan burung pun juga sudah siap. Di saat Rohmah mengabarkan kepadanya atas kejadian pancaran air itu, lantas Nuh bergegas mendatangi rumah putranya yang bernama Sam, dan melihat bahwa air sudah memenuhi ruangan depan rumahnya, yang mana air tersebut telah melewati pintu, sebagaimana sungai yang besar. Di saat Nuh melihat kejadian itu, maka cepat-cepatlah ia menuju perahu dan berseru, "Wahai kaumku, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian, ayo cepat naik ke atas perahu." Jumlah kaum Nabi Nuh adalah 40 laki-laki dan 40 perempuan. Kemudian Nuh berkata kepada putranya yang bernama Kan'an, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Sungguh Allah telah memberitahukan bahwa Kan'an bukan termasuk orang yang solih. Wahab bin Munabih berkata bahwa Kan'an bin Nuh tenggelam sebelum ia sampai ke gunung. Ibnu Abbas berkata, dikala pembakaran itu memancarkan air, maka pintu-pintu langit dibuka dengan hujan tanpa ada mendung, dan dunia menjadi gelap gulita. Malaikat godok pada mengibarkan sayapnya di permukaan matahari, dan langit pun berkata, "Andai kata ini tidak dibatasi Allah, maka akan tembus sampai lapisan bumi ketujuh." Pada waktu kejadian ini, andai seorang laki-laki berjalan, maka bekas injakannya itu memancarkan air, dan wanita yang berdiri di rumahnya maka di bawah kakinya juga akan memancarkan air yang bergelombang, sebagaimana gelombang yang ada di tempat masak air. Dan jadilah air memancar di seluruh penjuru bumi, di saat air memancar di kota Amsus, yaitu kota pemerintahan kerajaan Suraid, dan terdengar jeritan alam. Maka sang raja beserta pembesar-pembesar kaumnya naik ke atas gunung yang tinggi, untuk melihat keadaan para manusia. Dia berpikir, dari mana air ini datang? Tapi dia tak menemukan jawaban, kecuali air selalu memancar dari bekas telapak kudanya. Lalu, ia kembali ke pemukimannya. Tapi ia tak menemukan pemukimannya, kecuali air sudah jadi ombak yang besar seperti gunung yang ia temui, dan tiada sesuatu yang tersisa di atas permukaan bumi. Wahab bin Munabih berkata, tempat awal terjadinya bencana banjir Tofan adalah dari kota Kufah, dengan sebab tempat pembakaran memancarkan air. Adapun Nuh, ia dan para kaumnya sudah pada naik perahu, dan diceritakan bahwa Auj bin Anuk saat melihat bencana ini, maka ia langsung menuju perahu dan menggantungkan tangannya di perahu. Lalu Nuh berkata kepadanya,
Apa yang kau inginkan wahai musuh Allah? Lalu Auj menjawab, saya tidak akan menyakitimu wahai Nabi Allah. Biarlah aku berjalan bersama perahu ini. Kemana perahu berlayar, maka aku menggantungkan tanganku di perahu ini. Dan saya merasa nyaman dari kepanikan. Dan saya juga mendengar tasbihnya para malaikat. Lalu Allah memberi wahyu pada Nuh, janganlah engkau takut pada Auj. Biarlah ia ikut berjalan bersama perahu kemana akan berlayar. Kemudian Nuh mengunci pintu-pintu perahu, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya, Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud, ayat 41. Maka, perahu bisa berjalan bersama mereka melewati ombak-ombak besar seperti gunung. Allah berfirman, sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 11. Diceritakan bahwa sesungguhnya Allah mengutus Tofan, maka Allah mengangkat Baitul Makmur yang telah diturunkan ke bumi pada zaman Adam dan terbuat dari mutiara yang merah. Tatkala air telah naik, maka Allah mengangkatnya ke langit, dinamakan Baitul Makmur dengan sebutan Al-Atiq, karena sangat antik bisa selamat dari ajab Tofan. Di saat perahu berlayar, maka bisa sampai ke tempat Ka'bah, lalu memutarinya sampai 7 kali, sehingga sampai juga pada tempat Baitul Maqdis, lalu mengunjunginya. Perahu tidak berjalan bersama Nuh ke suatu tempat, kecuali perahu itu berkata, hai Nuh, ini tempat ini, dan ini tempat ini. Maka, berkelilinglah perahu itu bersama Nuh dari ujung timur sampai ujung barat. Di sekeliling perahu, penuh dengan 1000 malaikat yang menghalanginya dari serangan azab yang turun, perahu berjalan di atas permukaan air, sebagaimana berjalannya purnama di cakrawala. Di setiap detik, air selalu naik di atas puncak gunung, kira-kira setinggi 40 ziro, dan meratai bumi dan gunung-gunung, dan tiada makhluk yang bernyawa yang di bumi ini tersisa, kecuali penghuni perahu dan Auj bin Anub. Dan tidak ada pula kota dan desa, kecuali pada hancur, dan tidak ada pula bekas-bekas bangunan, kecuali Ahrom, bangunan Raja Suraid, dan Al-Barobi, karena keduanya merupakan bangunan yang sangat kokoh.